Bapa kami yang setia. Amin. Kami bersyukur Tuhan. dengan mulut bibir mulut kami Bersyukur mengakui Engkau Tuhan Allah. Kau selalu kami yang hidup. Engkau Allah yang kami banggakan setiap waktu dalam Bersyukur. hidup. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Kami bersyukur. mendengar isi hati. Kami bersyukur. Berbicara Amin. sampaikan isi hatimu Ya kepada Tuhan, kami. terima kasih. Sudah menurut isi Sampaikan hati. Tuhan apa yang Kau mau kasih dengan Hatimu Bapa. sampaikan. Sehingga kami dapat mengalami kasih Tuhan. sehingga kami dapat memahami Haleluya. bagi mulut bibir hamba yang tidak ada Terima lain kasih Roh. untuk menyampaikan isi hatimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Dan hanya Engkau Allah kami yang kami banggakan, yang kami muliakan. Firman yang hidup itu di dalam Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kemuliaan bagi hormat bagi Allah Bapa kita. Haleluya. Apa kabar? Shalom. Shalom. Bapak-bapak sekalian, apa kabar semua? Baik. Karena Allah kita baik, dahsyat dan luar biasa. Kita sama-sama katakan dulu, karena Allahku baik, dahsyat dan luar biasa. Karena Allahku baik, dahsyat dan luar biasa. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Saya permisi untuk Bapak Ibu kenal kata saya. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini sudah sudah pernah melihat saya ada beberapa kali hadir sini, bahkan sudah ada memang rekan-rekan saya di sini juga yang sudah mengenal saya secara baik. Namun izinkan saya untuk saya boleh memperkenalkan diri supaya saya lebih disayang, supaya saya lebih dikenal oleh Bapak Ibu. Nama saya Novita dan biasa saya dipanggil Mama Michael karena anak saya lucu, ya imut dan menggemaskan itu bernama Michael. Seringkali saya disapa Mama Michael. Bapak Ibu bisa memanggil saya Mama Michael atau Ibu Novita. Terpujilah nama Tuhan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu dan saya sangat rindu untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu. Saya akan sharing dan kita sama-sama belajar untuk mengenal hati Tuhan, mengenal hati Bapa, mengenal kasih Bapa, menyelami sedikit daripada kasih Bapa bagi kita, mengerti arti kehadiran Bapa bagi kita. Kita sama-sama buka dulu dalam kitab Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Mazmur 103 ayat 13 dan 14 ini yang menjadi lagu yang kita nyanyikan tadi. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Kalau kita sudah dapatkan semua, kita baca dengan suara yang mantap, dengan suara yang keras. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. 3, 2, 1. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang dikatakan. Dia ingat bahwa kita ini berhubung. Bapak Ibu, dalam iman kekristenan kita sudah mengetahui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kita sangat bangga sekali karena Allah kita panggil sebagai Bapa. Kita panggil sebagai Bapa itu adalah relationship yang terkuat antara hubungan ayah dan seorang anak, antara hubungan seorang Bapa dan anak. Namun dalam kehidupan kita banyak sekali orang Kristen yang belum mengerti arti kehadiran Bapa, yang belum menyelami arti hadirnya Bapa, arti hati Bapa itu sendiri, hati kasih Bapa dalam hidup kita. Seringkali yang banyak yang hanya berpikir, oh ya saya tahu Allah saya itu Bapa, saya panggil Dia adalah Bapa. Tapi kita tidak tahu arti Bapa itu dalam hidup kita. Apalagi mungkin jikalau ada di antara kita yang memang terlahir dari keluarga yang kurang kasih sayang seorang ayah, atau mungkin yang pernah kepahitan terhadap seorang figur Bapa di dunia, kita akan sulit sekali untuk bisa merasakan kasih Bapa.
itu sendiri. Kita sulit untuk merasakan apa arti kehadiran Bapa itu di dalam hidup kita. Apa arti kehadiran Bapa dalam hidup kita? Apa arti kehadiran Bapa di dalam hidup kita? Banyak sekali ya, kita baru saja melewati Minggu Paskah. Kita baru saja melewati Minggu Paskah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, saya mau bilang satu poin yang perlu kita pahami. Setiap Paskah itu datang, ada dua hati. Ada dua hati yang berkorban di dalamnya. Kita tahu bahwa kasih Bapa itu untuk seluruh dunia. Sehingga dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Benar? No. Akan dunia ini. Betapa besarnya kasih Allah itu untuk merenggut kembali semua manusia yang pernah putus hubungan dengan Allah, untuk datang kembali kepada Dia. Karena besarnya kasihnya, Dia relakan seorang anak yang tunggal. Bapak Ibu, ini bukan hanya satu hati yang berkorban di sini, tapi ada dua hati, yaitu hati Bapa dan hati anak. Amin. Hati anak yang ketika berkata, Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan yang aku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Bukan berarti bahwa saat itu Tuhan Yesus takut untuk melewati setiap siksaan atau dipermalukan, tidak. Tapi Dia takut untuk waktunya bersama Bapa itu diputuskan. Dia takut jauh dari Bapa walaupun hanya sedetik. Demikian juga dengan Bapa. Bapa gak mau anaknya jauh daripadanya. Amin. Bapak Ibu, bahkan kalau ada orang tua mungkin yang punya anak muda, orang anak ini akan bisa merasakan kasih Bapa. Ketika anaknya terjauh, bahkan ketika anaknya dipukul, anaknya dipermalukan, anaknya disalib. Kita saja mungkin anak kita ketika ditegur tetangga atau dimarahin tetangga, betapa hati kita sudah mulai terusik. Apalagi hati Bapa, dia harus terpisah dari anak. Itu ada dua pengorbanan yang kita harus hargai. Karena kenapa? Karena kasihnya lebih besar kepada manusia, kasihnya lebih besar atas kita semua. Oleh karena itu sangat rugi kalau kita tidak menarik, kita tidak menangkap, kita tidak menyelami kasihnya. Saya bilang kita akan menjadi manusia yang paling rugi kalau kita tidak bisa menyelami, kita tidak bisa merasakan kasih Bapa bagi kita. Kasih Bapa yang begitu besar bagi kita. Ya, luar biasa kasih Bapa. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita benar-benar alami dalam hidup ini. Dan siapa Dia yang mengalami kasih Bapa? Firman Tuhan berkata, orang yang mengalami kasih Bapa itu ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Dia. Bapak Ibu, kalau kita hanya tahu tentang kasih Bapa, kita hanya mengenal Tuhan Yesus itu, dan kita tahu kita satu level dengan iblis, kita satu level dengan setan. Saya mau katakan, karena kenapa? Setan tahu Allah, dia tahu Allah, dia hafal firman Tuhan lebih dari Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan Yesus dibawa di padang gurun, dia memakai firman Tuhan. Bahkan ketika dia menjebak Hawa di Taman Eden waktu itu, dia juga memakai firman. Dia jago terhadap firman Tuhan. Jadi kalau kita levelnya hanya sebatas kita tahu Allah, kita hafal firman Tuhan, kita nggak jauh beda levelnya dengan iblis. Kita nggak jauh beda levelnya dengan si ular tua. Tapi apa yang membedakan kita adalah ketika kita hidup takut akan Allah, ketika kita tinggal di dalam kasih Bapa, ketika kita hidup mencari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kita mau hidup di dalam takut akan Allah. Kita buka dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Mungkin saya minta salah satu Pak di depan yang bisa membacakan dengan suara yang keras. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Amin. Haleluya. Takut akan Allah ya adalah menjauhi kejahatan, menjauhi hal-hal yang jahat. Mungkin kita berpikir, saya tidak melakukan hal jahat itu. Tapi hal-hal yang jahat itu, pencemaran itu ada dua. Pencemaran rohani dan pencemaran jasmani. Pencemaran jasmani itu yang kita tahu adalah dengan secara langsung, yang berzina, yang merampok, membunuh,
pencemaran Tuhan itu adalah iri hati, dusta, sakit hati, kepahitan, tidak mengampuni. Itu semua adalah kejahatan di mata Tuhan. Waktu Yusuf ketika berhadapan dengan seorang istri Potifar, apa yang Yusuf lakukan adalah dia lari meninggalkan kejahatan. Ketika kita tahu di depan kita itu adalah hal yang jahat, kita harus ingat bahwa kita lebih taat kepada Allah, bahwa kita hidup harus takut akan Tuhan, karena disitulah letak kasih Allah kita. Apa yang membuat kita takut akan Allah? Mungkin dulu di sekolah minggu kita gampang berkata, oh ya saya takut akan Allah karena takut masalah, takutkan kalau nanti Allah marah dan memasukkan kita dalam neraka. Apakah hanya sebatas itu yang kita tahu, bahwa ketika kita tidak takut akan Allah kita akan masuk ke neraka? Tidak. Berarti kita hanya berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang otoriter, Allah yang berdiri di tangannya dan perintah. Bapa kita lebih dari itu. Itu ini yang kita akan selalu isi hati. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus hidup di dalam Bapa? Kita harus hidup di dalam kasih Bapa. Kita harus hidup takut akan Allah. Yang pertama adalah karena kita bangga. Amin. Aku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak rindu untuk kita kagum. Berapa banyak orang tua di tempat ini ketika anaknya berkata, anak saya pernah berkata, Ma, proud of you. Saya bangga akan Engkau. Senang kita. Mungkin kita capek, mungkin kita letih lesu, pulang kerja atau banyak hal yang terjadi bahkan ketika kita hadapi masalah. Tapi ketika anak katakan, Ma, Papa, saya bangga sama Papa. Haleluya. Betapa itu menjadi kesukaan bagi hati kita kepada anak kita. Bapak kita lebih dari itu. Amin. Kita takut akan Dia karena kita tahu bahwa Dia Allah yang layak kita kagumi. Dia Allah yang layak kita hormati karena kasih-Nya yang begitu besar, memberikan anak yang tunggal bagi kita supaya kita yang harusnya binasa, harusnya Bapak Moses mati dengan sia-sia, tapi karena kasih-Nya yang menumpah, Tuhan memberikan Pak Moses hari ini kesempatan kedua dalam hidup. Kita benar-benar menyadari bahwa kasih Bapa besar, hidup kita menjadi berguna bagi kemuliaan nama. Amin. Amin ya. Luar biasa. Jadi Bapak mau kita bangga, kita hormat. Amin. Bapak ketika Bapak pagi hari ini Bapak Ibu pun datang ke tempat ini, itu karena Bapak Ibu kita bangga, kita kagum, kita hormat. Amin. Kita tahu kebesaran, kita memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa itu karena kita kagum, kita hormat, kita takut akan Bapa. Dia Bapa yang kita segani, yang kita layak hormati. Yusuf berkata kepada istri Potifar, jika aku melakukan itu, aku berdosa kepada Allahku. Aku berbuat jahat kepada Allahku dan kepada Tuhanku Potifar yang sudah memberikan aku posisi seperti ini. Aku melakukan yang jahat kepada Allah Bapakku. Ingat, ketika kita mau menghadapi apapun dalam hidup kita, bahkan dalam masalah apapun, kita tidak menuntut Tuhan dari untuk kita. Kita tidak berkata bahwa kita tidak menuntut Tuhan untuk apapun dalam hidup kita. Amin. Kita mungkin berkata, Tuhan, Engkau Allah yang setia. Amin. Tapi ketika kita mau makan saja, kita tidak berdoa. Tuhan melihat kesetiaan kita dari hal yang kecil. Ketika hari Minggu saja kita enggan untuk datang ke rumah Tuhan, walaupun kita bisa. Kita tuntut Tuhan, Engkau setia. Tapi mana setiamu? Mana setiamu kepada Bapa? Sudahkah Engkau melakukan bagianmu sebagai anak untuk setia? Haleluya. Ibu, saya mulai menyaksikan akan segala kebaikan Tuhan, kasihan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya bertumbuh dalam keluarga Kristen. Saya bertumbuh seperti biasa, mengikuti sekolah minggu dan bertumbuh sebagai anak remaja. Ya, Tuhan membawa saya selesai kuliah, menikmati berkat-berkat bahkan dalam usia muda. Saya sudah berhasil, saya sudah termasuk dengan anak muda yang berhasil. Karena sementara saya kuliah pun saya sudah bekerja di sebuah perusahaan asing. Dan saya berkeliling hampir 27 provinsi di Indonesia. Itu semua karena Allah.
bahwa siapa yang membuat saya ada di posisi itu. Dan pada akhirnya saya mulai berkenalan. Dulu ada lagu yang kalau Bapak Ibu mungkin pernah ingat, dalam hati jangan kau mulai, itu lagu yang masih tutup tren. Saya tertarik kepada lagu itu. Saya merasa ada figur lain yang melebihi Tuhan. Saya mulai belajar setiap malam, Bapak Ibu. Saya hanya belajar mendengarkan ceramah-ceramah yang ada. Saya mulai membuka waktu itu channel-channel YouTube ya, video-video yang dikirimkan oleh teman-teman saya. Ada yang mulai meminjamkan saya lagi Al-Quran dan sebagainya. Saya mulai saya ini tipe orang yang suka mencari tahu. Dan ketika saya terus mencari tahu, saya terjerumus di dalamnya. Saya terus terjerumus dan akhirnya saya terhilang. Saya mengambil keputusan untuk pakai komputer. Saya mengambil keputusan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Saya lupa kepada siapa yang sudah membuat saya hidup dan sampai pada posisi itu. Selama 2 tahun saya menggunakan kerudung. Saya tidak menjalankan karena saya ikut-ikutan Bapak Ibu. Saya benar-benar menjalankan itu dengan sungguh-sungguh sholat 5 waktu. Saya baca Al-Quran, saya tahu itu. Saya diundang untuk beberapa pertemuan ibu-ibunya untuk menyaksikan. Saya sedang membuat sedih hati Bapak saya. Saya mau sampaikan di sini adalah ketika itu saya sedang membuat sedih. Kenapa? Saya bilang, yang kedua, kenapa kita harus takut akan Allah? Karena kita tidak mau melukai hati Bapak kita. Karena kita tidak mau untuk menyakiti hati Bapak kita. Amin. Mungkin kita yang sudah punya orang tua yang sudah tua, ketika kita berbicara kepada orang tua kita berkata dengan kata-kata yang lembut, kalau bisa pakai bahasa yang paling halus. Karena sayang kita kepada orang tua. Karena kita nggak mau untuk melukai hati orang tua kita. Dan saat itu saya sedang membuat hati Bapak saya terluka. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu itu saya juga mulai hampir direkrut oleh namanya ada ya ustazah ya yang dari Kristen. Itu masuk ke Islam ya, saya nggak perlu sebutkan nama, mungkin nanti Bapak Ibu tahu ya. Tapi ternyata bahwa dia ternyata bukan menjadi pendeta dulu, dia bukan menjadi pelayan Tuhan, karena setelah 2 tahun saya mengetahui hal itu, bahwa dia tidak menjadi pelayan Tuhan di gereja manapun karena sudah hamil di luar nikah dan itu ditolak oleh biarawati. Dia adalah seorang biarawati Katolik yang waktu itu akan masuk biarawati Katolik. Ingin saya direkrut oleh beliau. Di akhirnya apa yang terjadi dalam perjalanan waktu saya, karir yang saya sudah bangun, yang Tuhan sudah bawa saya menikmati masa-masa indah saya sebagai anak muda, mendapatkan sebuah pekerjaan yang bagus dengan gaji yang bagus, dengan yang terbang ke sana, terbang ke sini. Satu hari saya bisa terbang 3 kali Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan saya sampaikan di masjid. Tapi ketika saya ada di luar Kristus, firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kalau ada di antara kita yang sudah mulai meragukan Allah kita, ingat satu hal, bahwa di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saat itu semua apapun karir saya jatuh. Kartu kredit pun ngutang sampai kantor kartu kredit pun bingung. Ibu Novita kenapa sekarang ngutang? Ibu Novita karena hanya menggunakan kartu kredit. Benar, saya tidak suka berhutang karena itu adalah didikan orang tua saya. Tidak suka berhutang kepada siapapun dan kepada bank apapun. Saya menggunakan kartu kredit itu hanya untuk membeli tiket pesawat. Karena saya harus terbang ke sana kemarin lebih mudah dengan kartu kredit. Dan saya mendapatkan reward yang banyak. Jadi kalau waktu saya masih muda, saya punya semuanya. Ada kulkas itu semua dari reward kartu kredit yang ada. Dan saat itu, setelah 2 tahun saya di luar Kristus, semuanya menjadi hancur. Orang kartu kredit juga bingung, kenapa ibu sekarang berhutang, kenapa ibu sekarang tidak punya duit. Toko baju pun yang saya bangun di Kalideres itu pun semua hancur. Karir saya menjadi hancur, saya pun bingung Tuhan. Saya pun dengan sujud sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat yang lain di tengah malam, sholat tahajud dan sebagainya. Saya bingung kenapa ini terjadi. Semuanya menjadi hancur. Saya tidak
saya menjadi hero. Tapi di luar Kristus dari hero menjadi zero. Saya tidak dapat melakukan apa-apa sampai ketika saya bingung. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingat, datanglah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Saat itu saya ingat Tuhan Yesus. Saya buka kitab Rasul. Di situ awal daripada saya berlutut dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau Rasul Paulus meninggalkan sampai kepada dia meninggalkan hal itu dianggap sampah karena Kristus, bahkan saya membuang Engkau dengan sia-sia. Saya jauh dari kasih-Mu Bapa. Saya terhilang dari kasih-Mu Bapa. Sama seperti anak bungsu, ketika dia tidak dapat berbuat apa-apa, apa yang dia lakukan? Dia teringat. Firman Tuhan berkata, dia teringat. Kita buka dulu, supaya kita lebih memahami itu. Kita buka dulu dari Lukas 15. Dari Lukas 15, kita buka dari Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Kalau kita sudah dapat, kita baca dengan suara yang mantap untuk Tuhan kita. Ayat 15 sampai ayat 21. Lalu ia pergi dan bekerja. 3, 2, 1. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan negeri itu. Orang itu berlada dan menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang bahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, itu saya duduk. Tuhan, saya melupakan kasih-Mu. Saya melupakan segala kebaikan-Mu. Saya mulai membandingkan Engkau dengan figur-figur lain di dunia ini. Saya terjebak dengan kata-kata manisnya. Saya terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Pengajaran-pengajaran yang saya anggap itu pintar, itu masuk akal. Saya mulai belajar tentang bagaimana Kristus itu tidak dilahirkan di bulan Desember. Itu mulai mengkait. Saya baca dan saya terjebak di saat itu. Saya terjebak di dalam pemahaman, di dalam pikiran saya sendiri. Saya mulai mereka-rekakan tentang Kristus itu sendiri. Saya lupa kepada kasih Bapa saya yang begitu besar, yang sudah membawa saya, yang sudah mengangkat saya, yang sudah menjadikan saya anak. Amin. Bapak Ibu, satu poin yang saya mau ingat saat ini, air baptisan yang mengalir di kita saat pertama kali itu terus mengalir di dalam saya, itu terus mengejar saya. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang belum menyerahkan diri dibaptis. Amin. Seperti lagu kita tadi berkata bahwa orang benar ketika dia jatuh, Tuhan ketika dia jatuh tidak berkata, Tuhan menolong. Bahkan di saat keterpurukan saya, di saat kehilangan saya, di saat jalan saya hilang sekalipun, ketika jalan saya benar-benar tidak ada lagi, harapan saya musnah. Tapi di situ tangan Tuhan masih terulur bagi saya. Saya baca kitab para rasul dengan sungguh-sungguh dan saya menangis ketika saya melihat bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang mati karena Kristus. Tapi kenapa saya harus menjual Kristus? Kenapa saya harus mendukakan hati Kristus? Kenapa saya harus membuat hati Bapa saya menangis saat itu? Saya mengambil langkah ini, Bapa, anak bungsu itu bangkit dan dia berdiri. Aku ingat kepada rumah Bapa. Saat ini aku mau bangkit dan aku mau pergi kepada Bapakku. Bapakku, aku telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap Engkau dan kepada surga. Aku mau kembali menjadi anak Bapa. Amin. Itu saya berangkat, saya bangkit dalam iman saya. Saya tanggalkan kerudung saya karena saya sudah berhijab saat itu. Saya tanggalkan itu. Saya bilang, Bapa, aku mau kembali kepadamu. Amin. Terima aku kembali. Izinkan aku kembali. Izinkan aku kembali merasakan kasih-Mu. Izinkan aku kembali mengejar kasih karunia
Amin. Aku anak terhilang. Izinkan aku kembali kepada-Mu Bapa. Aku tidak mau membuat hatimu terluka. Karena kenapa? Ibu, bapak itu, mama saya bilang begini, Novita, kamu bukan Petrus, kamu bukan Yudas, kamu Petrus. Karena saya bilang, mama, saya ini Yudas. No, kamu bukan Yudas, kamu adalah Petrus. No, saya Yudas. Hanya Tuhan tidak izinkan saya mati. Saya mati sia-sia. Karena saya pun Yudas yang pernah menjual Tuhan Yesus dan bersaksi tentang mempermalukan nama Tuhan Yesus di ceramah-ceramah, di tempat-tempat umum, ketika saya diminta untuk bersaksi tentang seorang Kristen masuk Islam. Tuhan Yesus begitu baik membawa saya kembali, menerima saya kembali. Saya tahu waktu itu Bapak saya sedang mengulurkan tangan. Bapaknya melihat anak bungsunya datang. Bapak dengan tidak tanggung-tanggung, Bapak lari. Bapak yang lari menuju ke anaknya. Amin. Amin. Dia memeluk anaknya kembali. Terus saya datang, saya berlutut, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni saya. Kalau dulu saya hanya tahu Tuhan, saya hanya mengetahui bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi saya tidak hidup mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Saya mempermalukan Tuhan. Saya menggadekan Engkau. Kayaknya kalau waktu itu KTP Islam itu keren di antara teman-teman, di antara pertemanan. Saya menggadekan Engkau hanya karena identitas, hanya karena semuanya keren, hanya karena semua pergaulan yang ada. Tapi saya lupa kepada kasih Bapa yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya. Amin. Dan saya bersyukur Bapak mengulurkan tangannya seperti Bapak sayang anak, mengulurkan tangannya itu dari anak-anak. Saya kembali dipulihkan Bapak Ibu. Amin. Namun satu poin yang saya mau sampaikan di sini, bahwa ada satu doa orang tua saya terus kepada Bapak. Amin. Bapak Ibu, saya tadi bersyukur bahwa Ibu Pendeta berdoa untuk anak-anak kita. Ketika tangan kita tidak bisa menggapai anak-anak kita, Ya, ada Roh Kudus. doa orang tua Amin. anak-anak kita. Amin. Doa orang tua itu yang akan menangkap Amin. isi hati Tuhan, menggapai hati Tuhan bagi anak-anaknya. Mama saya berlutut dan berdoa, minta anaknya kembali. Tidak mudah Bapak Ibu terlepas dari itu semua. Tidak mudah dengan saya berlutut dan saya berdoa, Bapak terima saya, tidak mudah. Ada langkah-langkah iman yang harus saya lakukan. Ada langkah-langkah iman yang saya harus mengambil dan keberanian untuk melangkah dengan iman. Ya. Untuk kembali kepada Bapa saat itu. Saya harus menanggalkan semuanya. Saya harus meletakkan ego saya. Apa yang dulu saya bangga-banggakan, saya bilang Islam itu luar biasa. Jagalah hati, ya agama yang penuh perhatian, menjaga hati. Kita nggak perlu susah-susah, soleh ke gereja dan pakai pakaian yang aneh-aneh. Cukup dengan kerudung dan jubah putih. Saya bangga dengan hal itu. Tapi karena saya tidak mengenal sungguh-sungguh hati kasih Bapa, hati Bapa, hidup tinggal di dalam. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dipulihkan Tuhan. Amin. Saya Amin. kembali. Amin. Saya kembali dalam pertemuan-pertemuan. Tuhan izinkan saya untuk menjadi single dan WL. Saya boleh kembali untuk melayani Tuhan. Saya boleh kembali melayani. Saya boleh kembali lagi hidup, ya, hidup di dalam kasih Bapa, hidup di dalam kasih Bapa. Dan Tuhan kembali mengangkat saya. Amin. Tuhan kembali membawa saya yang pergi ke dunia saat ini. Bukan hanya Indonesia, tapi Tuhan membawa saya ke negara-negara. Amin. Amin. Tuhan kembali untuk membawa saya. Tuhan kembali mempromosikan saya. Amin. Sampai kepada akhirnya saya boleh ada di Bali. Tapi Bapak Ibu tahu, tidak sampai di situ. Yudas Iskariot ini tidak sampai di situ. Ketika saya ada di tanah Bali, pikiran saya mulai lebih pintar dari diri saya sendiri. Teman-teman bisnis saya, katanya pendeta, katanya Kristen, menipu. Saya sakit hati karena saya hanya melihat Kristus itu di orang-orang Kristen, di dalam hati pelayan-pelayan Tuhan, di dalam yang namanya katanya pendeta. Saya kecewa. Orang-orang
sekeliling saya yang namanya katanya Kristen sangat mengecewakan. Saya menjadi sakit hati, saya menjadi kecewa, saya menjadi kepahitan. Saya lupa kepada kasih Bapa itu sendiri. Amen. Saya mulai belajar namanya meditasi. Saya mulai mengenal lagi, saya mulai belajar lagi buku-buku Bapak Ibu. Semakin kita belajar, untuk kita mau mengorek apa yang tidak sanggup kita pikirkan, kita akan terjebak di dalamnya. Saya orang suka baca buku, saya suka mempelajari apapun, tapi saya lupa kepada buku ini. Ini adalah buku di atas segala buku. Tidak ada buku yang lebih baik dari ini. Daripada kita menghabiskan waktu hanya untuk membaca buku yang lain, untuk pengetahuan kebijaksanaan, teori-teori kebijaksanaan. Buku kita ini, Alkitab di tangan saya ini lebih dari segala buku yang harus kita banggakan dalam hidup. Pegang ini baik-baik. Karena di sini yang letak takut akan Allah itu sendiri. Saya lupa pada buku ini. Saya mulai belajar teori-teori meditasi dan nama penciptaan itu mula-mula. Apa yang terjadi ketika orang itu di dunia tiba-tiba ada kawin mengawin dan jadi penuh seluruh bumi? Saya telah belajar hal itu, mana yang lebih dulu manusia diciptakan. Apakah manusia diciptakan begitu saja? Meragukan Bapa kembali dalam hidup saya. Dengan kepahitan yang ada itu mengkerik akan keilahian Allah kita. Saya terjebak di dalam meditasi. Saya mulai mencari kebijaksanaan, mencari ketentraman di dalam kepahitan saya. Saya mencari ketentraman lewat meditasi yang ada. Saya berkenalan dengan wihara. Dan Bapak Ibu tahu, bukan setengah-setengah aktivitas saya melakukan itu. Sangat full saya menjadi seorang Buddhis. Saya dibaptis secara Buddhis pada akhirnya. Saya melakukan itu meditasi untuk mendapatkan ketenangan. Memang benar, iblis pandai menipu kita. Sepertinya saya merasa bahwa saya tenang, saya dapat ketenangan, saya dapat, sepertinya saya bebas, saya tidak takut akan apapun dalam meditasi itu. Ya, tapi itu sebenarnya itu adalah jebakan iblis dalam hidup, bahwa saya tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Saya menjadi manusia yang paling terhina. Mungkin saya merasa bahwa saya seperti menambah kebijaksanaan. Saya sepertinya orang yang bijaksana ketika saya keluar dengan wibawa. Bapak Ibu, saya beli rumah sampai di Tabanan. Saya tinggal, mungkin kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu juga akan bertanya, Ibu Novita, saya bisa tinggal di sini? Di antara aku, saya berani tinggal di situ. Karena dalam ajaran Buddhis, ketika kita meditasi, kita tuh bersahabat dengan Allah. Bahkan kuntilanak, setan-setan sekalipun itu tidak menjadi masalah buat kita. Itu adalah teman dan sebagainya. Kita menyatu dengan Allah, bahkan semut pun, nyamuk pun tidak saya bunuh. Saya begitu taat. Saya ada di wihara hampir setiap hari, pindah pantai melayani para pantai. Saya melakukan itu, saya belajar dengan sungguh-sungguh karena ketika wihara melihat bahwa saya begitu sungguh-sungguh, ya, saya mengikut setiap pertemuan yang ada. Kalau hari Minggu mama saya pergi ke gereja, saya pergi kemana? Ke wihara. Saya membawa anak saya masih kecil 1 tahun, namanya Michael Sean, pergi ke wihara sekolah Minggu juga. Dengan pakaian putih-putih kami masuk setiap minggu, tidak pernah absen. Sampai kepada sore hari baru saya pulang. Saya begitu melakukan dengan sungguh-sungguh, saya terhilang, sungguh-sungguh terhilang. Bapak Ibu, yang saya mau bilang saat ini, ketika kita merasa kita lagi mundur 1 langkah, ayo maju 2 langkah. Ketika kita mundur 2 langkah, kita maju 3 langkah. Supaya jangan benar-benar kita itu akan mundur. Dan kita alami seperti yang saya alami. Saya mundur dan saya terhilang di dalamnya. Selama 2,5 tahun saya mengalami itu. Dan saya hidup sungguh-sungguh. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu adalah benar. Karena benar-benar di dalam Buddhis itu tidak mengajarkan dosa. Semuanya free. Semuanya hanya bergantung pada diri sendiri. Sehingga semua beban itu saya masukkan dalam diri saya. Saya salurkan lewat meditasi sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Saya belajar bahwa jam 12 malam itu pintu surga terbuka. Dan semua energi yang luar biasa turun ke saya. Itu yang saya
pelajari. Di rumah saya taruh, ya, saya taruh meja sembahyang untuk patung Buddha di sana. Saya merasa, Buddhis ini mengajarkan kasih, karena waktu itu saya kehilangan kasih. Saya tidak merasakan waktu itu di dalam kepahitan. Makanya berbahaya sekali kalau kita hidup di dalam kepahitan, karena kepahitan itu adalah akar yang akan dikorek oleh iblis untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Cepat-cepat ketika kita merasa bahwa kita kepahitan, kita maju dengan kasih Tuhan. Amin. Dan saya merasa waktu itu bahwa saya kehilangan kasih Tuhan. Dan saya mencari kasih di luar yang ada. Saya merasa bahwa Buddhis itu mengajarkan tentang cinta kasih. Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekarang merasa bahwa memberi itu adalah salah satu cara untuk Bapak Ibu masuk surga, itu salah. Pengetahuan yang keliru. Karena orang Buddhis pun memberi tidak tanggung-tanggung. Tapi apa yang mereka lakukan? Dilakukan hanya karena supaya kita bisa terlahir kembali. Minimal ketika saya terlahir, saya akan terlahir menjadi manusia yang sempurna, tidak cacat. Karena itu semua ada hubungan dengan karma. Itu yang saya pelajari waktu itu. Dan di dalam keterhilangan saya, di dalam ketika tanpa kesadaran saya yang sungguh-sungguh bahwa waktu itu saya sudah terhilang sungguh-sungguh, dan saya hanya hidup di dalam sepertinya cinta kasih, dan saya memberi hanya karena saya takut bahwa saya tidak terlahir kembali. Saya terlahir sebagai manusia yang cacat atau tidak mendapat karma yang baik di dunia ini. Apa beda dengan kasih Tuhan Yesus ketika kau memberi? Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah memberi kita. Amin. Amin. Ada kasih Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang, itu kasih itu terkena compassion, karena memang Bapa kita, dia penuh dengan kasih sayang, dia penuh dengan compassion, dia selalu mengasihi kita, dia tahu, dia mendengar cerita anak-anaknya. Amin. Untuk itu, dalam hari-hari saya merasa saya tidak damai. Saya punya duit, tapi saya merasa saya masih terhilang. Kenapa ada sesuatu yang tidak damai? Ketika saya meditasi, saya merasa bahwa saya tidak damai. Saya sepertinya menanggung semua beban dan berusaha untuk menanggungnya sendiri, karena kita tidak percaya Tuhan. Agama Buddha itu tidak percaya Tuhan hanya karena negara ini mengharuskan bahwa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, makanya dibilang Tuhan. Tapi sebenarnya dalam Buddhis itu tidak percaya. Buddhis hanya percaya 3, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu Trinity, yaitu untuk mereka ada 3 permata yang mulia. Kita hanya berpusat pada diri sendiri supaya kita bisa menjalankan Dhamma, supaya kita bisa menjalankan firman, istilahnya. Ya kalau firman Tuhan kita menjalankan ajaran mereka, ajaran Buddhis itu, kita harus berusaha untuk membela sendiri. Saya berusaha hanya untuk melakukan itu. Tapi saya merasa tidak damai. Ada sesuatu yang hilang. Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, saya dikasih anugerah, saya dikasih karunia untuk bisa berbahasa roh. Amin. Bahkan di dalam saya beragama Buddhis pun di dalam tidur saya yang paling dalam, bahasa roh itu keluar. Bahasa roh itu ada, saya sampai bingung, saya sampai terkaget. Roh Kudus berusaha untuk menjangkau saya, membawa saya kembali dalam tidak pengetahuan saya tentang takut akan Allah itu. Dan waktu itu Bapak terjadi, saya merasa kosong. Meditasi saya yang terakhir adalah ketika saya meditasi. Saya baca semua Dhamma, saya baca semua kitab suci untuk mencari kedamaian itu. Tapi saya tidak menemukan, saya tertidur. Saya bilang kepada Bapak Ibu, bahasa roh itu keluar di dalam tidur saya sekalipun. Bahasa roh itu keluar di dalam masyarakat. Ketika saya bangun, Bapak Ibu, saya rindu sekali sama Tuhan. Amin. Saya mulai menyanyikan lagunya. Sing praise, how sweet the sound, the sea, a wretch like me. I once was lost, but now
Saya terhilang. Tapi saya menemukan engkau saat ini. Saya nyanyi itu berulang kali, Bapak Ibu. Saya tersujud di rumah saya di Tabanan itu. Saya tersujud, Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu. Amin. Saya rindu Bapak. Amin. Saya rindu sama Bapak. Amin. Saya rindu menjadi anak Bapak lagi. Amin. 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 Saya hanya hidup mengklaim sesuatu. Tapi Engkau begitu baik memberikan saya kesempatan untuk saat ini saya bisa datang Bapak. Amin. Saya mau menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang hidup takut kepada Bapak. Opung tadi berkata, hanya taat dan setia. Amin. Trust and obey, trust and obey, trust and obey. Amin. Tuhan membawa saya mulai melangkah dengan iman kembali lagi. Melangkah dengan iman dari rumah Tabanan. Saya pergi ke gereja. Bapak Ibu tidak gampang. Iblis tahu bagaimana kelemahan kita. Iblis tahu kelemahan saya. Ketika saya datang di sebuah gereja besar. Kalau dulu saya Buddhis, saya baru datang. Anak saya Michael Shan. Oh, Michael Shan, mari. Silakan. Ya, Ibu, puja kami aja. Biar kami. Kakak-kakak sekolah minggunya begitu datang dan mengaku. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Iblis tahu kelemahan saya. Iblis tahu bahwa saya hanya melihat dan kepahitan kepada orang-orang Kristen, kepada gereja Tuhan. Dan waktu itu ketika saya ada di Pola dan mengantri dengan anak saya baru 1 tahun lebih ya baru bisa berjalan 1,5 tahun. Dan ketika kami berjalan menuju ke Pola, saya membawa bubur. Semuanya saya bawa karena anak saya butuh air minum dan segalanya saya tenteng di 1 tas. Dan waktu itu jebol, orang yang begitu banyak, orang Kristen yang baru selesai gereja dan begitu banyak hanya melihat mereka menonton. Dan saat itu tidak ada pun itu minuman semua tercecer, mulai dari jus-jus semua tercecer, makanan yang kami beli di resto di bawah gereja itu semua tercecer. Saya cuma hanya pungut seorang diri, tidak ada satu pun yang membangun itu. Bapak Ibu, jika ada di antara satu di sini jemaat-jemaat seperti ini, kita harus jadi manusia Kristus. Amin. Itu saya tinggalin sendiri. Saat itu Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk saya. Bapak Ibu tahu, saat dari Pola saya langsung lari dengan tangisan di mobil. Saya peluk anak saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang kupandang. Amin. Amin. Engkau yang kupandang dalam hidupku. Pegang erat Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu tahu siapa nangis di mobil? Saya bilang, Tuhan Yesus, sekalipun seluruh dunia mengecewakan aku, Amin. Engkau Tuhan Yesus yang kupandang, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Saya menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu, dalam hati. Bahkan sekalipun saya tidak memandang siapapun di dalam hidup ini, kita hanya pandang kepada Tuhan Yesus yang tidak mengecewakan. Sekalipun apapun mengecewakan, situasi apapun mengecewakan hidup kita, iman kita tidak pernah goyah. Yang kita pandang hanya Tuhan Yesus. Yang kita pandang adalah hati Bapa. Yang kita pandang adalah kasih Bapa yang besar bagi kita. Bapak Ibu, setelah saya menjadi manusia baru, apa yang saya lakukan, apa yang komitmen-komitmen apa yang saya buat adalah kita buka dulu di Roma 9 ayat 15 sampai 21. Kita mau jauh-jauh dari firman Tuhan. Semua apapun yang ada, kesaksian apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Roma 9, terima kasih. Roma 9 ayat 15 sampai 21. Ini penting untuk poin yang penting untuk saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 9 ayat 15 sampai 21. Roma 9 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca dengan suara yang mantap bersama-sama. Kita
Kita sudah dapat semua? Amin. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Haleluya. Ada satu doa yang saya akan lewatkan tadi. Kenapa kita harus takut akan Allah? Adalah kita mau bahwa Bapa percaya kepada kita. Kita mau menjaga kepercayaan Bapa kepada kita. Setelah saya dari Buddhis, ketika saya melangkah iman, saya kembali mulai masuk kembali dalam pengenalan. Saya belajar, saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Memang saya bernama Marta, karena nama saya Marta Novita dari depan. Tapi saya mau memiliki hati Marta. Duduk diam di bawah kaki. Saya mau menjaga kepercayaan Bapa di dalam hidup saya. Karena ketika kita menjaga kepercayaan Bapa kepada kita, Bapa percaya banyak hal kepada kita. Ketika saya pindah ke Bali, Bapak Ibu, orang berkata, susahlah. Orang-orang dari luar Bali mau sukses di Bali, bisnis. Saya berkata waktu itu, nothing impossible. If God's will, nothing impossible. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dan Bapak Ibu tahu bahwa hari ini kita ada di sini, di ruang gereja ini karena Bapak percaya. Bapak percaya kepada gereja ini untuk menjadi saksinya. Bapak percaya di tempat ini untuk berbuah. Bapak percaya dan banyak hal kepada saya. Bahkan di tengah pandemi ini saya rasa bahwa saya sudah akan buntu. Saya sudah akan rugi. Di pandemi saya rugi banyak hal. Saya rugi keuangan yang saya rasa sudah jatuh, bangkrut. Bahkan saya homeless, tidak punya rumah lagi. Tapi di situ Bapak menunjukkan, if God's will, nothing impossible. I can do for you, my daughter. I can do for you, my children. Amin. Dan saya itu Bapak membukakan saya untuk usaha sampai di detik ini. Untuk usaha yang tidak saya pernah membayangkan. Kemarin ketua Karental Bank berkata, Ibu minta pencerahan. Bolehkah beli mobil ini kira-kira bagaimana? Menurut Ibu lakukan pasar. Tuhan percayakan hal-hal yang tidak mungkin. Tuhan percayakan hal-hal yang tidak saya pernah pikir. Tuhan percayakan itu. Tuhan percayakan saya tinggal di tengah-tengah kota Legian, di tengah daerah Legian yang penuh dengan kemenangan, karena dia tahu ada perempuan yang bisa jaga kepercayaannya. Waktu itu saya pulang dengan mobil, teman konser, saya bilang sama teman konser, waktu saya juga akan khotbah di konser, saya bilang, saya merasa ya, saya merasa bahwa kita ini, saya merasa bahwa saya ada di Legian ini, saya bisa merasakan suasana hati daripada Lot ketika tinggal di Sodom dan Gomora. Bisa merasakan suasana hati daripada Nuh. Ketika Nuh hidup dengan orang-orang di sekeliling, tidak takut akan Allah. Bapak Ibu tahu, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya di sebelah tempat saya, bungalow-bungalow yang lain, mereka kalau datang, sis, kamu tahu nggak? Leksi di depan kita, Ibu bagus. Mereka cerita seperti saya sudah pernah ada di sana. Tapi setiap mereka minta untuk saya datang ke sana, saya selalu bilang, anak saya ada saja alasan. Bukan karena saya tidak mau untuk menikmati semuanya. Bukan saya tidak mau untuk mencicipi semua minuman yang paling kelas sampai mahal. Bukan saya tidak mau untuk semua datang ke klub, Paddy's Club. Saya tinggal di tengah-tengah kota Legian yang di depan saya ada Lexi dan SSS. Di samping kanan Paddy's Club dan Sky Garden, Bapak Ibu pasti tahu. Di depan hotel saya pun itu ada bar. Aku percaya kepadamu. Amin. Jaga kepercayaanmu sungguh-sungguh. Trust and obey, maka kepercayaan itu akan dilipat
mungkin ada perbedaan antara orang benar Yes. dan Amin. orang fasik. Pasti. Orang benar diangkat Tuhan. Amin. Bahkan ketika dia jatuh tetap diangkat Tuhan. Amin. Bahkan pada waktunya indah, pada waktunya Tuhan. Amin. Dia mengangkat kita ketika kita tetap taat dan setia. Amin. Dan waktu itu saya percaya, saya bilang sama Bapak, terima kasih Tuhan. Aku mau menjaga kepercayaan bahkan sampai saat ini. Amin. Hal-hal yang tidak saya pernah pikirkan, Tuhan berikan dalam hidup saya. Amin. Semua klien-klien saya, semuanya menyewa mobil, semuanya ada saja yang kurang kuat. Amin. Dan kalau Bapak Ibu bisa melihat hal-hal itu bukan karena saya. Ya. Dan satu hal yang Tuhan minta buat mengingatkan kepada saya promosikan Tuhan dalam segala pekerjaan. Amin. Jangan promosikan diri kita sendiri. Amin. Promosikan Tuhan. Amin. Mungkin bukan kita harus berkata bahwa semuanya haleluya, puji Tuhan. Tapi dari gaya hidup Gaya kita, cara percaya. dengan kasih kita, Yes. dengan ketulusan kita, dengan kesabaran kita. Ketika kita tahu bahwa orang marah kepada kita, kita tenang. Kita berdoa. Terima kasih. Bapak Ibu, saya pernah di grup ibu-ibu ekspor, para istri-istri Korea, membicarakan dan marah semua ngomong dari A sampai Z. Teman-teman saya bilang, kenapa Ibu Novita kok tidak terusik? Bahkan ketika hati saya mulai terusik, saya membaca kata-kata yang begitu pedas, yang ngomong sampai kepada hal-hal mungkin kalau kita diomongin saja teman. Tapi ketika diomongin anak kita, keluarga kita itu, Tuhan bilang stop. Aku dijelekkan, dihina, aku dipermalukan. Siapa kamu yang lebih hebat daripada Tuhan? Kalau engkau adalah hamba, aku adalah Tuhan. Kamu tidak akan lebih besar daripada Tuhan. Menaklukkan ego kita, menaklukkan segala keinginan kita untuk balas dendam. Kayaknya kalau kita belum balas ini, kita belum puas, benar. Tapi Bapak bilang, Tuhan, hamba tidak lebih besar dari Tuhan. Ketika engkau dipermalukan, biar saja. Karena Bapak tahu hal itu. Bapak percaya kepadamu, dan itu Bapak Ibu tahu. Orang yang menjadikan saya sekarang sekolah pendidikan berubah total, yang saya juga melihat. Dan dia berkata, maafkan saya. Ada doa kita bagaimana kita mengontrol emosi kita, karena kita mempromosikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jaga semuanya itu, kita mempromosikan Allah kita di dalam hidup kita. Amin. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan. Bukan karena kita tidak bisa membalas, tapi karena kita tahu kepada siapa Allah kita, kepada siapa Bapa kita, kepada siapa Bapa kita yang sudah mempercayakan kepercayaan anakku. Engkau mampu dipercaya oleh Bapamu. Amin. Engkau mampu memegang kepercayaan Bapamu. Dan janji Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap orang yang dipercayakan Bapa dan memegang kepercayaan itu, dia akan dilipat gandakan. Amin. Dilipat gandakan di Amin. luar sana. Amin. Bapak Ibu, ketika sebelum pandemi, saya tidak dapat keuntungan seperti yang saya dapat di pandemi. Tuhan memelihara dengan sempurna. Yang saya pikir mobil saya pasti saya jual dan disita. Saya pasti meminjam, tidak terjadi sedetik pun karena Bapak Amin. percaya kepada Amin. kita. Amin. Jangan takut, Dalam anakku. nama Yesus. Aku pemeliharamu, aku penjagamu, Amin. aku yang memberkatimu. Ketika engkau memegang kepercayaan Bapamu sungguh-sungguh dalam hidup. Ya. Amin. Yang pertama adalah kita menjaga, kita menempatkan Tuhan kepada kedaulatan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah yang bermurah hati, Allah yang menaruhkan belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita harus tahu otoritas kita apa. Kita hanya anak, Dia Bapa. Kita hormati Dia untuk melakukan segala perbuatannya kepada kita. Kita mengakui kedaulatannya sebagai Allah. Ketika kita kurang percaya, kita percaya Bapa. Aku percaya bahwa apa yang aku miliki saat itu punya Bapa. Tidak perlu kita khawatir untuk apapun, karena apa yang saat ini itu kita punya Bapa. Amin. Kehidupan kita adalah punya Bapa. Amin. Tuhan yang akan mengangkat kamu sesembah. Amin. Tuhan yang akan Amin. memberkati keluarga.
keluarga ini. Amin. Itu karena Tuhan. Amin. Bahwa anakku bisa dipercaya. Kita takut, kita tunduk kepada kedaulatan Bapa. Yang kedua adalah meminta be merciful. Karena hanya Dia yang sanggup untuk menaruh belas kasihan di dalam hati. Allah menaruhkan belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ketika Allah menaruhkan belas kasihan kepada siapa dikehendakinya, apa yang tidak mungkin? Semuanya mungkin. Nothing impossible for God. Amin. Amin. Karena Dia Bapa yang bisa meng-create sesuatu, Bapa yang sanggup meng-create lebih dari apa yang kita minta. Be mercy on me. Papa, saya setiap pagi saya bilang, Papa, Papa, be mercy on me. Biar hari ini aku bisa menyenangkan hatimu. Bapak Ibu, hidup yang kita jalani hanya sementara. Kenapa kita harus mencari sesuatu yang tidak sementara? Pada siapa yang kekal? Jangan mencari sesuatu yang sementara yang ada di dunia ini. Cari sesuatu yang tidak sementara, yang kekal abadi. Karena kita hanya menjalani hidup ini. Amin. Setiap pagi saya bersyukur ya saya bisa menjadi anak Papa yang manis hari ini. Amin. Hanya itu nggak usah sungkan-sungkan kalau kita pernah kita menjadi anak kecil. Senang. Tapi kita mempunyai iman yang luar biasa, kasih kepada Bapa yang be mercy on me, supaya hari ini saya bisa menyenangkan hatimu Bapa. Amin. Saya bisa menyukakan hatimu Bapa, karena itu kerinduan setiap kita anak-anak. Amin. Kita mau menyenangkan hati Bapa, supaya satu hari ini terlewati, besok mulai lagi. Amin. Bapa, hari ini saya mau menyenangkan hatimu, besok lagi Bapa. Sampai masa kehidupan, sampai kita melihat bahwa sesuatu yang lain, Tuhan membawa kita dari level yang satu kepada level yang lain, supaya kita tidak hanya selevel dengan iblis, tapi benar-benar kita menjadi level anak Tuhan yang sungguh-sungguh, menjadi anak Tuhan yang militan. Bukan hanya kita bilang bahwa kita buat iblis gemetar, malaikat juga bilang prank, iblis juga bilang sebentar lagi Tuhan. Tapi kita benar-benar menjadi level Tuhan, level-level militan, mempunyai hati yang besar untuk menggapai hati Bapa. Bapa, pagi ini aku ingin bernyanyi bagimu, biar ini menyukakan hatimu. Pagi-pagi kita bangun, Bapa, aku mau menyukakan hati. Aku mau membangunkan sorga. Amin. Aku mau mengguncang sorga dengan puji-pujianku. Amin. Amin. Menyukakan hati Bapa. Meminta belas kasihan Bapa dalam hidup kita setiap hari. Dan yang berikutnya ini yang paling penting adalah komitmen. Bapak Ibu, hidup rumah tangga tanpa komitmen pasti bubar. Benar. Komitmen. Menikah karena cinta itu mudah, tapi mencintai yang dinikahi itu tidak gampang. Ya. Kalau ada komitmen sama lain, bahwa apapun yang terjadi, komitmen itu akan mengikat kita. Apapun yang terjadi, baik atau buruknya, kita akan tetap bersama-sama Tuhan karena ada komitmen. Apa komitmen kita pagi ini dengan Tuhan? Belajar memiliki komitmen dengan Tuhan. Saya anak Bapa. Saya mau menjaga kepercayaan. Saya mau berkomitmen apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap. Yesus. Sekali Yesus tetap. Yesus. Begitu banyaknya sekarang adalah banyak sekali ajaran-ajaran yang begitu sepertinya ajaran-ajaran hikmah. Kita kalau buka TikTok, Instagram atau apapun itu banyak sekali yang mentor-mentor kebijaksanaan, mentor-mentor teori-teori yang membuat supaya kita menjadi pintar, smart dan bijaksana. Bapak Ibu, daripada kita hanya menghabiskan waktu dari itu, lebih banyak kita berdiam di kaki Tuhan. Amin. Kita banyak. Mungkin Bapak Ibu bilang gak bisa juga kita akan bekerja dan sebagainya. Sekarang sudah dilengkapi. Kita gunakan kecanggihan teknologi ini untuk mendengarkan YouTube. Ada di Facebook. Kalau Bapak Ibu hanya hang out di Facebook hanya untuk membaca status status orang, kita rugi besar. Ya. Kita menghabiskan waktu yang sementara ini dengan sia-sia. Tapi ketika kita mendengarkan telinga kita, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dengan khotbah-khotbah yang ada di Facebook dan di media sosial yang lain, di YouTube, di Instagram, di TikTok, kita lagi menyenangi diri kita supaya kita terus ada komitmen dengan Tuhan,
menjaga komitmen kita dengan Tuhan, berjalan dengan komitmen kita dengan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan saya akan tutup dengan ini, Yosua 24. Yosua 24 ayat 15. Kita akan baca ini dengan suara yang keras untuk pernyataan iman kita, komitmen kita. Haleluya. Yosua 24 ayat 15. Ayat 15. Oke. Kita sudah dapat semua, Bapak Ibu. Amin. Kita akan baca dengan suara yang keras ya, Yosua 24 ayat 15. Kita baca secara bersama-sama dengan suara yang mantap. Tetapi 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen kita, kita tangan buat Tuhan. Ini komitmen kita kepada Tuhan. Bahwa aku dan seisi rumahku tetap menyembah kepada Tuhan saja. Dalam seluruh hidup kita, komitmenkan kepada anak-anak kita dengan sungguh-sungguh sekalipun mereka masih kecil. Komitmenkan bahwa Yesus, tetap Yesus. Amin. Yesus adalah juru selamamu. Amin. Allah Bapa yang mengasihimu. Roh Haleluya. Kudus adalah penghibur dan pembimbingmu. Itu komitmen kita yang kita akan bawa sampai kita mengakhiri kehidupan ini di dunia ini, sampai kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau katakan firman Tuhan ini. Yosua 15 ayat 24. Ayat terakhir. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ini adalah pernyataan kami kepadamu Tuhan, pengakuan isi hati kami kepadamu Tuhan. Yosua 24 ayat 24. Yosua 24 ayat 24. Yosua 24 ayat 24. Kita akan baca secara bersama-sama. Yosua 24 ayat 24. Ini adalah isi hati kami, pengakuan kami, rasa hormat kami kepadamu Bapa kami. 3, 2, 1. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Bapa padaku, ku dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama
berkati kami Bapa, dan dengan mulut kami mengaku di hadapan bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami, dan tuntun kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami menjadi bencana yang indah bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu, dan hanya mempermuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, Seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, akan setia kepadamu Tuhan. Yang jauh dari hati kita, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. seluruh karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia Bapa. Mulai hari ini kami mau terus berjalan bersama pegang tangan Tuhan Yesus, biar hidup kami boleh indah dan hidup kami hanya memuliakan nama-Mu. Bagi-Mu saja segala puji, hormat dan syukur, kemuliaan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami, yang menjadikan setiap firman-Mu menjadi rema dalam hati kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa kami Allah yang kami banggakan dan muliakan dalam hidup kami. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama dengan kami. Amin. Saya kembali dan Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah kita yang boleh mendengar bukan juga saja mendengar, namun kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman ini, sehingga kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu saya persilakan kepada yang bertugas maju.